Halo guys, hari kedua di Swiss. Kali ini kita mau ke Lucerne, City Walk kali ini. Tadi nggak sempat buat ngerekam di hotel sih, karena memang buru-buru pagi-pagi kita harus kejar kereta. Udah telat juga 10 menitan tadi, dan driver taksinya tadi juga udah mulai kelihatan. Ayo, 10 menit kita sudah telat. Kalau di Swiss kalian jangan telat. Intinya itu. Karena kenapa? Karena di Swiss itu kereta, taksi dan segala macam transportasinya itu tepat waktu. Jadi jangan sampai kalian tuh telat di jadwal ya. Hilangkan budaya telatnya. Oke? Nanti kita cari footage lagi untuk perjalanan, pastinya akan sangat menarik. Oke? Sudah ada di Lucerne, baru sampai banget. Seperti yang gue bilang, di sini kereta semuanya tertib ya. Public transportation sangat tertib. Jadi jadwal kedatangan, jadwal keberangkatan itu semuanya sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan. Dan kalau lihat orang-orangnya, mereka ini lebih baik nungguin loh daripada mereka ketinggalan. Karena tuh kalau misalkan lu ketinggalan di sini itu malu banget, serius. Jadi kalau kalian mau ke Swiss, please notice ini ya. Oke guys, kita mau taruh bagasi dulu ya, taruh koper. Ada penitipannya kalau di sini, karena belum tahu hotelnya bisa di check-in dulu apa belum. Setelah ini kita mau langsung ke gunung, ke Gunung Pilatus ya, Gunung Pilatus. Baru nanti sore-sore kita city walk di Lucerne. Gunung Pilatus ini nggak terlalu jauh lah dari stasiun di Lucerne. Jadi ya kita coba explore gimana Gunung Pilatus itu, karena katanya sih nggak lebih dingin dari di Titlis. Oke guys, sekarang lagi di Lucerne. Kita mau ke arah Gunung Pilatus. Kita naik bus nih. Busnya kayak Transjakarta sebenarnya, kayak busway lah. Cuma di sini sudah bus listrik di sini. Jadi semua kendaraan transportasi di Swiss ini basisnya sekarang sudah listrik. Menarik. Oke. Setelah tadi kita naik bis, terus jalan kaki sebentar, kita udah sampai di halte untuk naik gondola ke Gunung Pilatus. Jadi di sini gondolanya lebih kecil dari Gunung Titlis. Gondola di sini cuma 4, maximum 4%. Jadi kita harus sabar nungguinnya lah gitu. Dan di sini gondolanya juga lumayan panjang. Katanya tadi gue dengar setengah jam. Ya, menjadi perjalanan yang menarik. Kita lihat lagi nanti ya. Halo guys, kita mencoba salah satu gondola terpanjang di Swiss, ke arah Gunung Pilatus. Jadi jaraknya kira-kira setengah jam dari bawah ke Gunung Pilatusnya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada stasiun tengah-tengahnya lah. Di situ ada restoran, ada playground buat anak-anak, dan base dari restorannya itu makanan-makanan Italia. Jadi buat kalian yang nggak mau sampai ke atas, kalian bisa cukup sampai situ aja. Tapi kalau mau ke Gunung Pilatusnya harus sampai akhir banget gitu. Kira-kira 30 menit bisa sampai ke atas. Oke. Nanti kita review lagi di atas.
So there was a dragon flying over a farm very close to Mount Pilatus, and the farmer was so shocked about the fire and the dragon that he fainted, and when he got back up he found a dragon stone right next to him. It's like a blood cloth from the brain of the dragon, and the dragon stone is said to heal. So he used it over centuries to heal anything, and nowadays you can still see the dragon stone at the Natural History Museum in Lucerne. And there's also the Dragon World on top of our mountain, where you can play a game and look for the dragon stone yourself, being a dragon. Oke guys, kita udah sampai di Gunung Pilatus. Nah, ini lagi ada di tempat adventure-nya. Jadi ada beberapa wahana yang harus kalian coba di sini, dan pertama kali kita akan nyoba namanya Dragon Glider. Dragon Glider tuh kayak apa ya? Dibilang flying fox bukan, dibilang ya nanti kalian lihat aja deh. Gue bakalan ngerekam karena ini akan bebas, gue bisa megang kamera gitu. Yang pasti Gunung Pilatus ini menarik karena dia kayak wahana di sini, banyak wahana. Alright, there you are. Just like that, sir. Very good. Alright. Kita coba Very good. wahana pertama. What is the name? If you like, you can just come with me. Okay. Glider. Dragon glider. Yeah, exactly. Up here, It's like the first time? First time. Very good, let's do that. Dragon Glider. It's gonna be fun. It's gonna be fun, okay? Can I take it? Thank you. Very good, very good. So now if you like, you can sit down. Yep. Okay. Very good. Okay, comfortable? Okay guys, Dragon Glider. Jadi gua ini meluncur di atas rel. Wow. Menarik. Adrenalin banget sih nih buat lo semua. Adrenalin serius ya. Yes. Yeah. Jadi dia akan ngerem sendiri guys kalau di sini. Misal udah kita dikoyak-koyak nih, bukan dikoyak-koyak, maksudnya diputer-puterin di sini. Jadi kalau misalkan udah muternya udah terlalu ekstrim, dia bakalan ngerem sendiri guys, gitu. That was fun. Tapi ya emang agak ekstrim aja. That was fun. That's the last station. Kita bisa lihat semuanya di sini nih. Oke. Hai, that was fun. Okay. But, Dat is goed. Mag je de ding voeren? Nog terug aan de knoppen in midden. Is dat goed? Nice. Oké, dank je. Danke. Oke. Luar biasa. Dragon Glider. Itu berapa lama ya tadi? Gua lupa deh. Tapi intinya lumayan apa ya? Lumayan menantang adrenalin kalian lah. Itu bener-bener ekstrim, dan lu diputer-puter. Coba tenang, ini aman banget, safety banget. Wow, that's great. Swiss, keren banget. Oke, kali ini wahana kedua, Freaky Gaudi. Ya, Freaky Gaudi. Itu kayak kalau di Indonesia kayak becak lawu guys. Jadi kalau di lawu kan ini ya, treknya dia jalanan aja terus turun ke gunung. Kalau ini dibuat sendiri sama manusia pakai rel besi. Nah nanti kita
kayaknya sih gue harus cari momen dimana gue bisa megang kamera dengan enak, karena di sini nggak bisa, belum tentu bisa gue megang kamera. Nanti gue kasih ininya deh, kasih footage-nya, mudah-mudahan dapet. Oke. Tadi cuma dapat tiket doang, tapi nggak apa-apa lah, seru banget emang. Kayak beca lawu beneran. Cuma di sini treknya pakai trek buatan ya, dari besi. Nah sekarang baliknya lagi kita ditarik pakai gondola tuh, kayak gini nih, pakai gondola ditariknya. Nah jadi ini gua ke belakang juga karena kita balik lagi ke atas. Jadi lu nggak perlu capek-capek buat jalan, kita tarik lagi ke atas sama operatornya. Oke. Seru banget. Nanti setelah itu nggak tahu sih masih ada wahana lain yang bakal kita coba atau enggak. Cuma nih kayaknya menarik lah. Lu mesti coba juga ke Pilatus, karena kalau lu yang suka tantangan ekstrim, disinilah tempatnya. Oke guys, wahana lain lagi adalah ini nih, jalan di tengah-tengah. Wahananya ekstrim. Jadi dia di tengah-tengah pohon, terus dikasih jaring-jaring gini. Kita harus jalan nih. Dia kayak labirin loh. Jadi ada percabangannya lagi gitu kan. Nah, gua harus jalan ke ke wilayah-wilayah yang udah mereka kasih. Wow, panjang memutar tuh ke sana juga. Oke. Wahananya ekstrim. Jadi kalian di sini perlu keseimbangan, karena kita jalannya di atas tali tambang yang agak kecil. Enggak kecil juga sih, tapi lumayan lebar lah, buat satu telapak kaki bisa. Terus juga kalian harus punya stamina yang bagus, karena di sini oksigennya agak tipis. Nowadays, but we did not have tunnels 800 years ago, so had to carry the goods above. Then they came to the lake, crossed the lake with all the goods, and then they loaded the goods on boats. Okay. And went on the river here. This flows finally into River Rhine in Basel. So that was the straightest and fastest way from Italy via Lucerne to Germany or France. So what the purpose? And that's why actually they wanted to secure the city. And city meant at that time only this side. Look here, that was called Big Town. The other side. Look here, that's actually where we are standing right now. That's here on this side. Oh, wow. This side. On this side. But here there was nothing.
So there was a protection, an inner ring of fortification and an outer ring of fortification. And this one was the first fortification because, as I said, it was an important town at that time, and they were afraid that someone could come from the lakeside and take over the city. Okay, so for maybe like for example, Protestant people, because we had fights against Protestant Catholic. For defensive. Defensive, exactly, to defense. Yes. Here, unfortunately, the bridge, which was built 600. Guys, kali ini gua ada di Lucerne. Nah, sekarang kita mau keliling kotanya nih. Tadi sudah dijelaskan sih sebenarnya sama guide kita Evelyn soal bagaimana Lucerne ini sebenarnya. Nah, kalau di Lucerne ini terkenal sama gedung-gedung tua dan bersejarah. Nanti ada yang dari sini nih. Nah, ini water tower. Jadi ini punya apa ya? Punya kegunaan untuk defensive matter sebenarnya. Jadi untuk pertahanan ketika masa perang dulu, perang kalau nggak salah tadi perang salib ya. Ketika perang salib, jadi di sini mereka melihat memantau pergerakan tentara-tentara Romawi kayaknya dari arah Italia gitu. Jadi mereka langsung bisa tahu pergerakan-pergerakannya. Gedung ini udah 2 kali kebakaran. Jadi sebenarnya sih masih asli ya, cuma jembatannya aja yang nggak asli. Ya, kita explore lagi di tempat lain. Sekarang udah ada di jembatannya, jadi kita diajakin jalan di jembatannya. Nah, di jembatan ini masih ada lukisan-lukisan yang tua, usianya mungkin bisa puluhan tahun, ratusan tahun sih. Nggak tahu deh. To educate people with paintings. How old this painting? 400 years. 400 years. Oke, 400 tahun, guys. 4 abad. Oke, jadi kalau dilihat lukisannya itu ada tulisannya, yaitu ternyata kayak pesan moral sih, pesan moral buat orang-orang di Swiss, bagaimana cara hidup yang benar, dan lebih ke ini sih, gospel, tuntunan keagama gitu. Jadi di sini memang karena kebanyakan Katolik di Lucerne, mereka sangat taat dengan agamanya. Did you realize this side is lower on the outside side? Ini namanya Chapel Bridge. Jadi yang menghubungkan satu gereja ke gereja lainnya. Wow, keren banget sih ini. View dari sini. Mau lihat? Ya, kita lihat. Jadi depannya langsung Danau Lucerne. Nah, biasa itu di situ kalau lihat di kanan itu ada kapal lagi bersandar. Nah, kalian juga bisa nanti sewa kapal itu, naik kapal itu untuk berwisata. Keren ya? Jalan buat dari ujung ke ujung untuk menjelajahi The Bridge Chapel, tapi ya itu kalau kalian mau nikmatin sejarahnya, di situ tadi ada beberapa lukisan-lukisan yang memang itu yang tadi gua udah jelasin ya. Nah, cuma di sini yang menariknya adalah kota tua ini dijadikan tempat untuk nongkrong. Pretty, huh? Did you see that we have flowers on Di sini banyak bar, terus ada juga coffee shop, tentunya ada Starbucks di situ. Terus ada beberapa hotel di sini. Nanti kita akan jalan ke sana ya, kita lihat vibes-nya gimana. Kali ini kita ada di kawasan Kota Tua. Nah, di kawasan Kota Tua ini ada salah satu air mancur
yang airnya bisa diminum. Nah, airnya ini itu langsung dari pegunungan, dari daerah pegunungan. Nah, gue tadi dikasih gelas nih buat cobain minumannya. Cobain airnya. Kita coba ya. Hey, I'm ordering for print publication. Okay, this is it. Nah, ini dia bentuknya kayak kita coba ya. Wow. Again. Very refreshing. Enak banget, seger cuy. Oke. Oke guys, setelah tadi nyobain air dari pegunungan, kita masuk lagi ke dalam ke Kota Tua. Yang tadi udah dibilang, Kota Tua di sini mirip-mirip lah sama Kota Tua di Jakarta juga, yang wilayahnya digunakan untuk kawasan wisata. Cuma di sini lebih banyak dipakai buat kayak tempat belanja, terus tempat nongkrong. Nah di sini nih bersih banget cuy, bersih banget. Orang-orangnya juga tertib. Ini ada jam juga nih cuy. Yang mau jam Swiss silakan. Coba harganya 181, 107, 240. Oke. Kita jalan lagi ya. Next time kita akan lihat lagi. Mungkin kalau misalkan bisa belanja, kita belanja, oke? Really good. Halo guys, sayangnya setelah kita jalan-jalan tadi, cuaca tiba-tiba nggak bagus. Ini hujan, jadi ya kayaknya kita mau balik ke hotel, mau istirahat karena hujannya nggak bagus nih. Banyak angin juga, anginnya tuh kenceng banget di sini. Ini kita harus segera berlindung lah. Oke, segitu aja vlog di hari kedua di Luzerne. Jadi sampai ketemu lagi besok hari ketiga, kita jalan lagi. Bye bye.